Halo teman-teman semua, abang-abang, adik-adik semuanya. Nah, tadi lu pasti pernah kalau misalnya lu buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube, ngelihat berita kalau misalnya ada sholat tarawih itu yang dimana mereka itu sholat 23 rakaat. Ya, tapi dengan waktu kurang lebih sekitar 6 sampai 10 menit, dan ini ringkasan dari langsung. Ini ada di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah di Indramayu, dan letaknya itu ya lu bisa lihat lah di daerah-daerah Jawa Timur kebanyakan. Dan ada lagi di mana Pondok Pesantren Mambaul Hikam dan juga Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah di Indramayu juga sama kayak tadi. Dan ya bisa dibilang banyak lah pesantren-pesantren yang di mana mereka itu sholat tarawih dengan cepat. Nah, banyak juga yang bertanya kira-kira ini tuh sah atau diterima nggak sih kalau misalnya sholat kita tuh cepat, apalagi dengan waktu kurang lebih 6 sampai 10 menit dalam waktu 23 rakaat. Berarti satu kali sholat dalam 2 rakaat itu sekitar kurang lebih antara 25 sampai 40 menit. Nah, kurang lebih guys ya. Jadi bisa dibilang agak capek tuh. Jadi ya banyak juga yang bilang kalau misalnya itu tuh cuma capek aja yang ada, dan yang ada untuk diterima atau nggak terimanya ya bisa dibilang hampir banyak yang bilang nggak diterima sholatnya. Tapi ini gue nggak tahu juga gimana untuk kabarnya atau hukumnya gimana. Yang gue tahu pertama, kalau teman-teman sholat cepat apalagi taraweh atau nggak satu kali sholat 2 rakaat itu cuman sekedar 35 detik aja kurang lebih, tentunya bisa dibilang nggak memenuhi rukun dengan sempurna. Kenapa gue bilang begini? Karena di dalam sholat itu ada kewajiban yang namanya itu tumak ninah. Tumak ninah itu bisa dibilang diam sejenak dengan tenang saat ruku, sujud, iktidal di antara dua sujud. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang sholat terlalu cepat dan memintanya mengulang sholatnya. Nah, ini yang gue baca dari beberapa sumber di internet. Yang kedua tentunya mengurangi kehusyuan. Nah, dulu kalau misalnya sholat cepat pastinya kan ya tahu sendiri lah, lu mungkin agak buru-buru, capek, yang ada ya mungkin hanya beberapa persen aja. Bisa dibilang dari total populasi itu 100%, cuman nggak nyampe 5% itu yang khusyuk. Dan kalau misalnya menurut gue keyakinan gue sih nggak ada malah, karena ya bacaannya itu mereka itu nggak menikmati banget, nggak benar-benar tahu nggak menikmati maknanya, itu nggak diresepin di hati. Gerakannya itu terlalu buru-buru, hati itu ya sulit lah untuk fokus lah dalam sholat itu sendiri. Ya padahal kan tarawih ini suatu momen ibadah di malam hari yang penuh ketenangan dan pahala yang besar walaupun cuma sunnah. Makanya itu perlu dilakuin dengan khusyuk dan tenang aja, nggak usah buru-buru ya guys ya. Nikmatin, resapin ayat demi ayat, arti demi arti, segala macamnya. Yang ketiga tentunya menghilangkan nilai tadabbur di dalam Al-Quran. Tentunya dalam sholat taraweh biasanya kan dipajakan itu ayat-ayatnya guys ya. Mau sekedar ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Kalau misalnya teman-teman juga buru-buru atau bisa dibilang ya contohnya kayak Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nah, itu kan bisa dibilang ya maknanya itu sulit dipahami gitu ketika orang-orang mendengar dan juga membacanya. Ada yang salah nanti tajwidnya, ada yang kelewatan hurufnya, jamaah juga nggak tahu ya nggak bisa merenungi banget ayat yang dibaca sama imamnya itu sendiri. Dan yang terakhir ini menyulitkan jamaahnya atau makmumnya itu sendiri, karena ya nggak semua jamaah tuh remaja, nggak semua jamaah itu punya stamina yang kuat. Bahkan di masjid gue sendiri itu ada satu malam yang dimana cepet banget ya guys ya. Satu kali sholat itu bisa dibilang 2 menit lah. Jadi 1 rakaat 1 menit. Tapi ada yang lansia, ada yang dia habis kerja capek, ada yang benar-benar ya pokoknya stamina itu udah habis lah buat pekerjaan di siang hari sama pagi hari sama sore hari. Nah, ketika dia sholat ya udah, dia bisa dibilang agak telat. Yang lain itu udah sujud, dia masih berdiri dan posisinya itu masih itidal. Itidal. Nah, terus ketika ketika yang lain udah sujud, nah dia bisa dibilang baru untuk sujud pertama, karena ya beliau itu udah lansia, udah nggak bisa buru-buru lagi, karena kebetulan imamnya itu sholat itu cepatnya udah. Jadinya yang orang tua ini atau beliau ini yang lansia jadi ketinggalan 2 kali rukunnya gitu, ketinggalan. Dan hasil ya kasihan ya. Dan bisa dibilang ya ujung-ujungnya lansianya cuma sekedar satu kali sholat doang, karena ya beliau mundur,
ke belakang, sholat sendiri. Dan kalau nggak salah sih sholat sendiri ya, kalau nggak salah ya. Ya mungkin itu aja guys ya. Kenapa alasan jangan sholat taraweh itu terlalu cepet-cepet, jangan terlalu buru-buru. Gue tahu masing-masing di Indonesia ini mempunyai kekhasan masing-masing, keistimewaan masing-masing, ada istiadat, budaya segala macamnya di dalam rukun sholatnya dan juga di tempat wilayah itu sendiri. Tapi jangan sampai ketika kita sholat kita mengurangi kekhususan itu sendiri, dan jangan sampai ketika kita sholat mengurangi nilai-nilai tadabbur di dalam Al-Quran itu sendiri. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman ada koreksi atau nggak tambahan coba tulis saja di kolom komentar. Ya, see you next time, bye.